Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah TIK. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bu Fitratul Hayili yang telah memberikan kesempatan untuk saya presentasi. Nah, kemudian perkenalkan, nama saya Nazila Rohmania, NIM terakhir saya 036. Saya akan mempresentasikan uh, salah satu mata kuliah yaitu dasar komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Nah, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu orang ke orang lain melalui media tertentu dengan tujuan tertentu. Kemudian, komponen komunikasi ada source, message, channel, receiver, dan efek dan feedback. Source sendiri adalah komunikator, yaitu orang yang memiliki informasi, kemudian message adalah informasinya, channel adalah media untuk menyampaikan informasi tersebut. Terus receiver adalah komunikan, yaitu orang yang menerima informasi. Kemudian ada efek, yaitu dampak apa yang dihasilkan dari komunikator ke komunikan. Selanjutnya ada feedback, yaitu tanggapan dari komunikan. Yang kedua, bentuk komunikasi. Yang pertama ada intrapersonal, yaitu komunikasi terhadap diri sendiri. Kemudian ada interpersonal, komunikasi dengan dua orang. Yang ketiga ada publik, yaitu komunikasi dengan khalayak umum, tapi umpan baliknya terbatas. Selanjutnya ada komunikasi massa, yaitu komunikasi dengan jangkauan lebih luas karena memanfaatkan media sebagai channelnya. Yang keempat yaitu lintas budaya. Bentuk komunikasi ini harus berbeda dari berbeda budaya, berbeda bahasa, seperti itu. Kemudian interviewing, yaitu komunikasi secara formal, biasanya dipakai untuk wawancara. Selanjutnya adalah jenis komunikasi, yaitu ada verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal sendiri yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Contohnya biasanya berbicara secara langsung ataupun melalui koran. Kemudian ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan dengan menggunakan bahasa tubuh, isyarat, komunikasi ekspresi wajah, gerakan, dan kontak mata. Komunikasi ini disebut biasanya disebut dengan isyarat, bahasa isyarat. Nah, kalau menjadi komunikator harus ada faktor pendukung komunikator tersebut. Yang pertama ada kredibilitas, yaitu kualitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan kepada komunikan. Yang kedua ada daya tarik, kesan yang terbentuk ketika komunikator menyampaikan informasi. Yang ketiga yaitu kekuasaan sumber. Jika komunikator tidak dapat menguasai informasi yang ada, maka apakah komunikan dapat percaya informasi tersebut? Yang selanjutnya ada message, yaitu message ini harus memiliki faktor agar penyusunannya lebih efektif. Yaitu ada dua faktor. Yang pertama ada daya tarik, yang kedua ada struktur. Struktur pesan setidaknya ada yang perlu diperhatikan, yaitu sisi pesannya dari mana, urutan penyajian, dan penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya ada daya tarik. Ada beberapa teknik untuk menyusun pesan, yaitu ada fair trade appulse, emotional appulse, rational appulse, dan humor. Kemudian apa sih komunikasi efektif itu? Nah, komunikasi efektif adalah proses pertukaran informasi, ide atau perasaan yang menghasilkan hubungan baik antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi efektif ditandai dengan tercapainya tujuan komunikasi dan adanya pemahaman yang baik antara kedua belah pihak. Kemudian ciri-ciri komunikasi efektif yaitu penyampaiannya harus jelas, lengkap, ringkas, dan penuh
dengan pengaruh. Kemudian ada contoh komunikasi efektif, yaitu pendengar dapat memahami apa yang disampaikan pembaca. Jadi biasanya dilakukan oleh komunikan tersebut. Kemudian ada Bapak Komunikasi Indonesia, yaitu Dr. Muhammad Alwi Dahlan. Beliau pakar komunikasi terkemuka Indonesia. Beliau lahir di Batu Sangkar, Sumatera Barat pada 15 Mei 1933 dan beliau telah wafat di tahun 2024 ini. Kemudian ada Bapak Komunikasi Dunia, yaitu Harold Dwight Laswell. Nah, beliau lahir di tahun 1902 hingga wafat di tahun 1978. Beliau seorang ilmuwan politik terkemuka Amerika Serikat dan seorang pencetus teori komunikasi. Beliau adalah seorang profesor di Chicago School of Sociology, Yale University. Kemudian silakan baca sendiri, dan sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.